setia, tak pernah sadari kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian online GKI Purbalingga. Berikut ini ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Warta yang pertama, pelayan firman. Yang melayani firman pada kebaktian online hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021 adalah Pendeta Edward Raymond Setiawan SSI Teol dari GKI DI Panjaitan. Warta yang kedua, informasi dan kegiatan di GKI Purbalingga. Bapak Ibu dapat melihat informasi dan kegiatan-kegiatan di GKI Purbalingga yang akan dilaksanakan sepekan ke depan, seperti acara sekolah minggu, komisi remaja via Zoom, dan informasi lainnya dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp Group maupun dapat memintanya di kantor gereja. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami terus menghimbau anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan serta saling menjaga dan melindungi. Untuk itu juga, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang melakukan isolasi mandiri, dapat menghubungi majelis jemaat di wilayah masing-masing. Dan bagi yang tergerak untuk menopang saudara kita yang terpapar, dapat menyampaikan bantuannya melalui majelis jemaat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengawali kebaktian kita dengan berdiri dan bersama-sama memuji Tuhan. Marilah kita memuliakan nama-Nya, sebab Ia adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang senantiasa memelihara hidup kita, Allah yang senantiasa menolong kita dari berbagai rasa takut. Mari kita menyanyikan PKJ 4, bait 1 dan 2. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, shalom bagi kita semua. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kembali kepada setiap kita untuk bersama-sama beribadah pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, walaupun masih kita menjalani keadaan di tengah pandemi saat ini, tetapi biarlah kiranya kita tetap rindu untuk dekat dengan Tuhan. Rindu untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita pun bisa untuk terus diubahkan oleh Tuhan. Marilah saat ini kita bersama-sama mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini ya Bapa, kami hendak mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah kami sebagai manusia, sebagai pengikut-pengikut Kristus khususnya, yang masih sering untuk tidak memfokuskan tujuan hidup kami kepada Engkau. Terlalu banyak godaan-godaan yang membuat kami akhirnya jatuh, hilang fokus tujuan hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, di tengah ketakutan, di tengah kesedihan, kekhawatiran kami, tidak jarang kami pun menjauh daripada Tuhan. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, di dalam kami berelasi dengan sesama kami, tidak jarang kami juga lebih mengutamakan keegoisan kami, lebih mementingkan diri kami sendiri, kemarahan kami, hawa nafsu kami, itulah yang sering kali menguasai kami. Ampunilah kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan. Biarlah kiranya kami boleh menyadari akan kebaikan Tuhan, akan kasih sayang pengampunan yang Tuhan berikan, sehingga kami pun boleh merubah diri kami untuk mengikuti teladan yang Tuhan sudah teladankan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni kami dari setiap dosa-dosa kami, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang telah mengakui perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita mengimani berita anugerah seperti yang tertulis di dalam Daniel 9 ayatnya yang ke-9, yang demikian bunyinya. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling memberikan salam damai, dengan saling memberikan satu dengan yang lain dari jarak jauh. Damai Tuhan beserta kita. Syukur kepada Allah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh
Saudaraku, marilah saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan akan sabda Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang adalah firman kehidupan, tolong sertai kami ya Bapa, ketika kami saat ini hendak menghayati akan setiap perkataan Tuhan Yesus Kristus, perkataan Engkau di dalam Alkitab ini. Biarlah kiranya dengan perkataan-perkataan setiap kami memiliki hidup yang baru. Hidup di dalam Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, untuk merenungkan. Dan siap pula untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Amin. Saudaraku, bahan bacaan Injil Yesus Kristus kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-58. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang bukan hanya sekedar mendengar, membaca, tetapi juga siap merenungkan dan juga siap untuk melakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom pengikut-pengikut Kristus. Tema kita hari ini menjadi perbincangan yang unik. Ditambah lagi dengan bahan bacaan, kalau kita baca sangat unik. Tidak mudah untuk memahaminya. Termasuk dengan orang-orang Yahudi pada saat itu pun tidak mudah untuk memahaminya. Tema kita hari ini kembali berbicara perihal kebutuhan utama di dalam kehidupan seluruh makhluk hidup, yaitu makanan dan minuman. Siapa yang tidak butuh makan? Siapa yang tidak butuh minum? Kita manusia membutuhkan makanan dan minuman. Hewan, tumbuhan, semua membutuhkan makanan dan minuman. Melalui tema dan bahan bacaan kita hari ini, setiap kita pengikut-pengikut Kristus. Oleh sebab itu di awal saya menyapanya shalom pengikut-pengikut Kristus. Karena saya hendak mengingatkan, hendak menyadarkan kepada setiap kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan melalui tema bahan bacaan kita hari ini, setiap kita yang adalah pengikut Kristus diajak untuk merenungkan. Selama ini seperti apa kita sudah menjalani kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sudahkah Kristus sungguh-sungguh nampak di dalam kehidupan kita? Siapakah kita? Sudahkah kita menyadari keberadaan diri kita?
Siapkah dan beranikah kita untuk menyatakan Kristus di dalam hidup kita? Saat ini saya hendak mengajak kepada setiap kita bersama untuk menghayati sebuah lirik lagu yang mungkin pernah Bapak Ibu dengar, saudara dengar, tapi mari kita menghayati kembali. Lagu ini dinyanyikan oleh Bobby Febian, judulnya Kebaktian, gitu ya. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja. Tapi mengapa hidupmu gak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja. Tapi hati dan mulutmu tak dijaga. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Gitu ya. Ada lanjutannya lagi. Nah, saudaraku yang terkasih, sudahkah kita sungguh-sungguh memahami? Lirik lagu ini hendak menyadarkan kepada setiap kita, sudahkah ada perubahan yang nyata di dalam diri kita saat kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Bukan lagi menjadi pribadi yang mengikuti keinginan daging. Seperti keegoisan, hawa nafsu, dan lain-lain. Melainkan menjadi pribadi yang siap dan berani berubah seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan. Yaitu kasih, pengharapan, penguasaan diri dan lain-lain. Sehingga hidup kita pun dapat menjadi teladan bagi sesama kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51 dan 58 yang kita baca bersama tadi. Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa dirinya adalah makanan dan minuman yang sejati seperti tema kita di minggu hari ini. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Di sini yang dikatakan tubuhku, darahku itu lebih kepada merujuk kepada Yesus Kristus pada saat itu. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Apabila ditelan mentah-mentah, maka perkataan ini hanya akan menimbulkan keanehan dan kebingungan. Namun tidak mengubah apapun. Sama seperti respon orang-orang Yahudi pada saat itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-52. Orang-orang Yahudi ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus tentang hal itu, memakan daging dan meminum darah Yesus Kristus, orang-orang Yahudi dikatakan mereka bertengkar di antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Mungkin kalau kita lihat, mungkin pemikiran mereka ini wajar. Kenapa ini aneh? Perkataan Tuhan Yesus ini aneh. Mereka berpikir ada sesuatu yang tidak logis kok. Apalagi untuk orang Yahudi pada saat itu makan darah, minum darah hewan aja nggak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak baik, gitu ya. Karena itu tidak diperbolehkan. Apalagi ini makan daging dan minum darah manusia. Pada saat itu Yesus Kristus. Ini tentunya sangat tidak wajar dari pernyataan Tuhan Yesus ini. Ini perkataan yang sangat tidak wajar. Padahal saudaraku, apabila diperhatikan perkataan Tuhan Yesus pada saat itu bukan hendak berbicara secara mentah-mentah seperti itu. Tetapi hendak memberikan pengajaran tentang dampak. Apa yang masuk ke dalam tubuh akan membawa dampak baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu contohnya, saya ini termasuk salah satu penggemar buah durian. Gitu ya. Oleh sebab itu ketika ada musim durian, wah saya pasti akan beli durian. Nah biasanya kalau saya habis makan durian ketika bersendawa gitu ya, maka saya atau orang-orang di sekitar saya akan mencium bau durian.
Apalagi kalau makannya saat ini di masa pandemi. Bersendawa ketika pakai masker itu kecium banget bau duriannya. Ya, saya makan durian sendiri, saya pakai masker, saya bersendawa, tercium kembali duriannya. Itu sangat tercium. Ya. Nah, inilah salah satu contohnya. Kalau kita makan durian, kita akan mencium bau durian dan orang-orang di sekitar kita pun akan mencium bau durian dari diri kita, dari tubuh kita. Ya. Tidak mungkin kalau kita habis makan durian, ketika bersendawa yang tercium itu bau melati, baunya nggak mungkin. Itu hal yang aneh. Gitu ya. Nah, oleh sebab itulah Tuhan Yesus menggunakan istilah memakan dagingku dan meminum darah. Dan istilah ini memiliki dua poin penting, dua poin besar yang dapat dipahami dari perkataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, dari perkataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus hendak mengajak kepada setiap pengikut-pengikut Kristus untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai kebutuhan utama di dalam hidupnya. Yesus Kristus diajak Tuhan Yesus Kristus mengajak setiap kita untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai kebutuhan utama di dalam hidup kita. Sama seperti makanan minuman yang adalah kebutuhan utama makhluk hidup. Jadi poin yang pertama ini fokusnya lebih kepada tujuan hidup. Kita diajak, Tuhan Yesus hendak mengajak setiap kita melalui bahan bacaan dan tema kita hari ini. Seperti apa tujuan hidupmu? Harusnya tujuan hidupmu itu fokusnya kepada Tuhan Yesus. Karena ia adalah makanan dan minuman yang sejati. Fokus kita harusnya kepada tujuan kita harusnya kepada Tuhan Yesus. Tapi mengapa kok pada kenyataannya banyak orang Kristen, mungkin juga ada di antara kita, termasuk saya, ketika kita sudah menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi kehidupan kita, fokus tujuan hidup kita bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokus tujuan kita bisa aja misalkan kepada harta benda duniawi. Sehingga yang kita kejar itu hanya tentang keuangan, harta benda, materi itu saja. Atau mungkin fokus tujuan hidup kita pada kesehatan, apalagi di tengah pandemi ini. Sehingga semuanya hanya terfokus pada kesehatan. Lalu apa dampaknya? Kalau fokus hidup kita kepada materi, kalau kita pasti akan mengejar materi terus menerus. Dan kalau kita tidak mendapatkannya, kita akan kecewa. Kita akan merasa diri kita tidak berguna. Aku udah belajar mati-matian, aku nggak bisa masuk ke tempat kuliah ini. Aku tidak bisa bekerja di kantor ini. Aku sudah bekerja mati-matian, aku tidak bisa menghasilkan ini dan itu. Akan ada rasa kekecewaan, sakit hati. Begitu juga kalau fokus tujuan kita kepada kesehatan kita. Aku udah jaga kok kesehatanku baik-baik. Protokol kesehatan udah aku jaga, kenapa aku masih kena? Wah, kalau gitu nanti kita bukannya mensyukuri semuanya, tapi kita malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku udah pakai ini, aku udah pakai itu. Toh aku keluar cuman ke gereja untuk melayani, kenapa aku tetap masih kena virus COVID-19 ini? Mengapa kita bisa marah-marah, kecewa kepada Tuhan? Karena fokus hidup kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal duniawi. Mengapa kita banyak orang Kristen yang sudah lama menjadi pengikut-pengikut Kristus, tetapi belum menjadikan Tuhan sebagai tujuan atau fokus utama di dalam tujuan hidupnya? Jawabannya karena banyak sekali godaan. Godaannya banyak. Godaan banyak sekali. Udahlah, fokus hidupnya jangan ke Tuhan Yesus, ngapain? Fokus hidupnya kamu kan hidup kan di dunia ini untuk bisa makan, bisa punya rumah, bisa membahagiakan keluarga, ya fokus hidupnya ya materi. Oh, fokus hidupnya ya kesehatan, fokus hidupnya ya ini ya itu gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, di minggu hari ini kita diajak di poin yang pertama. Tuhan Yesus Kristus mengajak setiap kita untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai kebutuhan utama, tujuan fokus hidup kita. Seperti lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Harusnya kita jawab Tuhan. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Tuhan, Tuhan, Tuhan.
bukan yang lainnya. Memang kita punya kebutuhan, kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus menjaga kesehatan, iya, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di tengah kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, kesehatan kita seperti apapun, kehidupan materi kita seperti apapun, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi marah-marah kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya kita bisa mensyukuri semuanya. Karena Tuhan memiliki yang terbaik. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari tema dan bahan bacaan kita hari ini. Tuhan Yesus hendak mengajak kepada setiap pengikut Kristus untuk siap dan berani berubah seperti yang Tuhan telah teladankan. Seperti tadi, kalau kita makan sesuatu atau minum sesuatu, makanan dan minuman itulah yang akan merubah. Ya, kita yang tadinya tidak bau duren, tapi habis makan duren, kita jadi bau duren ketika kita berbicara, ketika kita bersendawa dan lainnya. Harus ada perubahan. Jadi fokusnya lebih kepada perubahan. Ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, Tuhan Yesus mengajak kita, marilah kita berubah. Karena kita sudah memiliki makanan dan minuman yang sejati, yaitu Tuhan Yesus yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Namanya makanan dan minuman merubah diri kita. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, makanlah dagingku dan minumlah darahku, Tuhan Yesus hendak mengajak, masukkanlah aku, masukkanlah Tuhan Yesus ke dalam diri kita. Sehingga kita, diri kita ini sudah, di dalam diri kita ini sudah ada Tuhan Yesus Kristus di dalamnya. Sehingga pastinya kalau sudah ada Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita, hidup kita pun akan ada perubahan yang besar di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tapi mungkin juga ada pertanyaan, mengapa kok saya lihat entah diri saya, entah keluarga saya, entah tetangga saya, entah orang gereja, udah lama jadi Kristen, tapi hidupnya gak berubah seperti lagu yang di awal tadi gitu ya. Sering ibadah, ya, rajin ibadah, rajin berdoa, tetapi hidupnya itu tidak memunculkan Kristus di dalamnya. Ngomongnya masih seenaknya, gitu ya. Tidak ada perubahan seperti orang-orang yang masih terbawa hawa nafsu kedagingan duniawi. Masih hidupnya curang, berpikir curang hanya untuk memikirkan diri sendiri, gitu ya. Hanya lebih seringnya marah-marah, gitu ya, dan lain-lain. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika ini menjadi pertanyaannya, jawabannya yang salah itu bukan kepada Yesus Kristus yang adalah makanan dan minuman sejatinya. Tidak, Yesus Kristus tidak salah. Yang salah adalah kitanya. Apakah kita sungguh-sungguh adanya kesungguhan di dalam diri kita? Kita menjadi pengikut Kristus, kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Kita beribadah saat ini entah ke gereja, entah di rumah. Kita beribadah sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar rutinitas. Aku ibadah cuma sekedar rutinitas, memang udah ada ya, cuman jadwal-jadwal hari Minggu ibadah ya aku ibadah. Bukan sekedar. Ketika kita berdoa, apakah kita sungguh ada berdoa dengan sungguh-sungguh? Benar-benar merasakan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar doa, juga hanya sekedar kebiasaan, udah dari kecil diajarin doa. Ya jadi kebiasaan bangun tidur ya kebiasaannya doa, mau tidur kebiasaannya doa, mau makan kebiasaannya doa. Tapi tidak sungguh-sungguh dalam hal berdoa. Inilah yang menjadi pergumulan yang harus kita renungkan bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin kedua hendak mengajak kepada setiap kita pengikut Kristus. Marilah kita berubah seperti yang Tuhan sudah teladankan. Seperti lagu sekolah minggu juga, harusnya kehidupan kita seperti ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, gitu ya. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ketika kita sudah ada Yesus di dalam diri kita,
harusnya ada perubahan. Bukan berarti perubahan langsung berubah, tapi proses. Bukan berarti kalau ada Yesus di dalam diri kita sudah tidak ada lagi keinginan-keinginan daging. Mungkin keinginan daging tetap ada untuk marah, untuk egois, untuk iri hati, semua ada. Tetapi kita bisa mengontrol semuanya. Karena ada Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema dan bahan bacaan kita hari ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah makanan dan minuman yang sejati. Oleh sebab itu, ketika kita sudah memiliki makanan dan minuman yang sejati yaitu Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama siap untuk menjadikan makanan dan minuman yang sejati ini, Yesus Kristus ini menjadi yang utama dalam diri kita. Tujuan fokus hidup kita. Dan yang kedua, marilah kita siap untuk diubah oleh makanan dan minuman yang sejati yang merasuk di dalam tubuh kita. Selamat menghayati panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah saat ini kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan kembali untuk beribadah melalui media online saat ini. Ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan sendirilah yang senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami, sehingga di tengah keadaan hidup saat ini, kami tidak menjadi manusia yang sangat mudah berputus asa, tetapi menjadi manusia yang tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena tujuan dan fokus hidup kami yang utama adalah Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini juga kami hendak menaikkan doa kami untuk para pemerintah yang ada di Indonesia ini. Baik presiden, wakil presiden, jajaran menteri, maupun yang terdekat dengan kami. Berikan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka mau dan siap untuk melakukan semuanya seturut dengan kehendak. Ya Tuhan Yesus Kristus. Berikan juga kesehatan kepada mereka semuanya. Kami juga hendak menaikkan doa kami ya Bapa. Untuk para pelayan kesehatan. Baik itu dokter, perawat, tenaga medis, semuanya. Kiranya juga Tuhan memberikan kepada mereka sukacita dalam melayani. Sehingga mereka pun boleh melayani juga dengan pengharapan yang dari Tuhan. Tuhan yang jagai kesehatan mereka di tengah kondisi yang saat ini sedang bergejolak. Kami juga hendak menaikkan doa kami ya Bapa. Untuk para pemilik kerja. Di tengah kondisi saat ini juga bukan merupakan hal yang mudah bagi mereka untuk
menjalani hari-hari mereka. Baik para pemilik kerja maupun juga para karyawan ataupun yang mencari pekerjaan. Tolong kuatkan mereka ya Tuhan. Tolong berikan iman yang teguh kepada mereka. Sehingga mereka pun boleh tetap melakukan aktivitas mereka dengan terus bersandar pada Tuhan. Kami juga hendak menaikkan doa kami untuk setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit lemah tubuh kami. Tolong kuatkan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh dengan sukacita menjalani proses pengobatan maupun proses pemulihan. Maupun juga kami berdoa bagi setiap kami ataupun saudara-saudari yang kami ingat yang sedang isoman. Tuhan yang juga sertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk GKI Purbalingga. Biarlah kiranya di tengah keadaan saat ini GKI Purbalingga boleh Tuhan pakai untuk terus berkarya. Tuhan yang sertai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Jemaat-jemaat Tuhan, simpatisan seluruhnya yang ada di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap doa-doa kami ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dituliskan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan ibu bapak dapat dimasukkan secara langsung ke kotak persembahan atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, ibu bapak juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja melalui Bank Mandiri maupun Bank BCA. Ya Tuhan, Allah yang baik, yang berkenan kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, atas kesempatan yang indah di hari ini, kami diperkenankan untuk datang beribadah kepadamu, walaupun melalui online. Tuhan, pada saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati, menerima, menguduskan persembahan kami ini, agar persembahan kami ini menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memimpin kami di dalam kami mengelola persembahan ini, agar persembahan ini bisa kami pergunakan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini, terkhusus untuk pelayanan di GKI Purbalingga dan sekitarnya. Tuhan Yesus, ampuni kami apabila di dalam kami mempersembahkan ini ada kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan, kami alaskan, dan kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Maka kau jadi roti yang terpecah bagiku, maka kau jadi anggur yang tercurah
Hamba Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami ingin mempersaksikan Kristus. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menjagai engkau ketika engkau menghadapi pergumulan. Ia menemani engkau di masa-masa sulit. Ia merengkuh engkau di dalam kehangatannya dan memperlengkapi engkau dengan pengharapan yang baru yang daripadanya. Sampai saatnya engkau bertemu kembali. Kiranya persekutuan kasih Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Working in this place, I worship you. I worship you. You are way